Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempelajari materi tentang tematik. Nah, hari ini itu pelajaran kita tematik tema 3, subtema 4, yaitu tentang pembelajaran 5 dan 6, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Miss, kita sudah mempelajari perubahan wujud benda. Nah, itu kemarin kita pelajari tentang pembuatan garam, pembuatan gulali, dan juga cara melipat pakaian. Nah, hari ini pelajaran kita akan berbeda, namun masih tentang perubahan wujud benda. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga dengan doa kita tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala materi kita pada hari ini, dan juga diridhoi Ananda untuk mendapatkan ilmu. Nah, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa kira-kira tujuan kita mempelajari materi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama pada hari ini, siswa itu dapat memahami proses yang terjadi pada hujan. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan yang terkait dengan waktu dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tujuan pembelajarannya bisa kita capai. Nah, kita akan masuk pada materi yang pertama. Wah, ada Nusa di sini. Apa yang akan dikatakan Nusa kepada Ananda sekalian? Nah, Nusa bertanya, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Pernah nggak Ananda perhatikan proses terjadinya hujan? Atau hanya senang ketika hujan turun, ya udah langsung mandi hujan? Atau ada yang memperhatikan, wah, ini air itu berasal dari mana ya? Kenapa berasal dari langit? Iya kan Ananda? Ananda tahu tidak kalau hujan itu berasal dari mana proses terjadinya? Tidak tahu? Nah, di sini kita akan pelajari tentang proses terjadinya hujan. Jadi Ananda, hujan itu berasal dari sungai, danau, dan juga air laut yang ada di bumi. Karena sebagian besar bumi itu diisi oleh air. Nah, di sini Ananda ada proses terjadinya hujan yang akan kita pelajari. Miss akan jelaskan, dengarkan baik-baik ya Ananda yang penasaran tentang bagaimana proses terjadinya hujan, mengapa hujan bisa turun. Nah, itu bisa kita jelaskan. Dengarkan baik-baik ya Ananda. Nah, pada gambar ini di sini ada air. Nah, kita ibaratkan ini adalah air laut. Air laut ini ketika terkena sinar matahari, dia akan menguap. Menguap itu apa, Miss? Nah, ketika kita sedang memanaskan air, nah, ketika air itu mendidih, maka akan keluar asap-asap ketika kita buka tutup dari tempat kita memanaskan air, atau dari mulut ceratnya akan keluar asap. Nah, itulah yang disebut dengan menguap. Jadi air itu menjadi asap, atau air itu menjadi seperti gas ataupun seperti asap. Nah, itu air tadi, dia berubah, dia menguap. Nah, itulah dia. Nah, ketika air laut ini menguap ketika terkena sinar matahari, maka dia berbentuk awan. Nah, begitu Ananda. Jadi sama halnya
Ketika kita jemur pakaian nih, pakaian kita basah. Ketika kena sinar matahari, kita perhatikan, wah, kayak ada asap yang keluar deh dari baju saya yang basah. Nah, itulah dia, asap itulah yang disebut dengan menguap. Air itu menguap. Nah, jadi air laut ini menguap, kemudian dia menjadi awan. Dia berbentuk awan di langit. Nah, awan ini terkena sinar matahari. Jadi ketika terkena sinar matahari, dia akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, jadi awan ini, uap air ini, ketika mengembun dia akan menjadi bintik-bintik air. Itulah terjadi hujan. Jadi hujan itu berasal dari awan. Nah, awan itu berasal dari uap air. Begitu Ananda. Jadi ketika awan ini kena sinar matahari, dia akan mengembun menjadi bintik-bintik air. Turunlah hujan ke bumi kembali. Masuklah dia ke air laut, ke danau, ke sungai. Begitu. Jadi begitulah prosesnya terus-menerus. Dari air, kemudian air itu menguap ketika terkena sinar matahari, dia jadi awan, kemudian awan itu mengembun, mengeluarkan bintik-bintik air. Itulah terjadi hujan. Turun lagi ke bumi, berasal dari bumi, naik ke langit, kemudian turun lagi ke bumi. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, itulah dia perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Jadi hujan itu terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Nah, seperti yang Miss bilang tadi ya. Jadi ketika dia terkena sinar matahari maka akan menguap. Nah, uap air akan berubah menjadi awan. Nah, uap tadi akan berubah jadi awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Wah, Ananda sudah tahu ya kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana ya proses terjadinya hujan. Ananda sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita pelajari materi tentang tentang mensyukuri perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Karena ini adalah perubahan alami. Inilah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat yang telah Allah berikan kepada kita tentang perubahan wujud benda. Nah, seperti garam nih. Garam ini sudah kita ketahui ya Nanda. Berasal dari air laut. Gulali. Nah, gulali yang berasal dari gula dan juga embun di pagi hari. Dan juga proses terjadinya pelangi. Dan tadi sudah kita pelajari bagaimana proses turunnya hujan. Siapa yang sangat suka dengan hujan? Pasti anak-anak sangat suka dengan hujan. Jadi saat musim hujan, jejak sepatu siswa itu membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Jadi Udin itu karena tergesa-gesa lantai licin maka dia jatuh. Dan buku-bukunya juga berserakan. Nah, Ananda, jika Ananda sedang berada di dekat Udin saat ini, apa yang akan Ananda lakukan? Apa yang kamu lakukan ketika sedang berada di dekat Udin? Udin lagi jatuh, bukunya berserakan. Apa yang kita lakukan? Jawab ya Ananda. 1, 2, 3. Ya, benar. Menolong. Karena dengan menolong, maka kita akan disayangi oleh teman-teman dan juga hidup menjadi damai. Kemudian kita selanjutnya itu tentang satuan waktu. Dengarkan baik-baik ya contohnya Ananda.
Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan deras. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan itu turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Berapa lama ya hujan itu turun? Kalau dari jam 7:15 sampai jam 9:10. Nah, jadi di sini Ananda, ini jam 7:15. Jadi jam 7:15 itu jarum pendek ke angka 7, jarum panjang itu ke angka 3. Maka dia jam 7:15. Dan hujan berhenti itu di jam 9:10. Jadi angka jarum panjangnya di angka 9, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 2. Itulah jam 9:10. Jadi berapa lama hujan itu turun? Cara mengerjakannya yang pertama adalah kita ketahui jam 7:15 hujan mulai turun dan berhenti di jam 9:10. Jadi jam 7, jam 8, jam 9. Jadi kalau misalnya tidak ada lewat 15 menit atau lewat 10, maka waktu dari jam 7 ke jam 9 itu ada berapa jam? Terus yang 8, 1, 8 ke 9, 2. Jadi dia 2 jam. Akan tetapi di sini ada 10 menit, lewat 10 menit dan 15 menit. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah dari jam 7:15 sampai ke jam 8 itu ada 45 menit. Kenapa 45 menit, Miss? Karena kalau 1 jam itu 60 menit. Nah, ini tidak 1 jam karena di sini jam 7:15. Tapi kalau dia jam 7:00 atau jam 7 pas, maka ke jam 8 itu ada 1 jam ataupun 60 menit. Tapi karena jam 7:15 ke jam 8 itu hanya 45 menit. Kemudian dari jam 8 sampai ke jam 9, jam 8:00 ke jam 9:00 itu membutuhkan waktu 1 jam karena dia tidak ada jam 8:10 enggak, tapi jam 8 pas ke jam 9 pas, maka dia 1 jam. Kalau yang ini karena jam 7:15 maka dia tinggal 45 menit. Berarti kalau jadi jam 8 ke jam 9, kalau dalam satuan menit ini 60 menit. Nah, kalau dari jam 9:00 ke jam 9:10 berarti lewatnya berapa? Berapa menit dari jam 9 ke jam 9:10? Iya benar, 10 menit karena kan jam 9:00 ke jam 9:10 di sini. Berarti 10 menit karena posisi sebelah kanan itu disebut menit. Jadi 45 menit, 1 jam 10 menit. Inilah lama turun. Nah, kita jumlahkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Nah, yang kita jumlahkan di sini ada yang menit-menit. Menit. Kalau jam ini udah dia, kita tinggal buat 1 jam di sini 1 jam. Kemudian kita jumlahkan itu Ananda, yang dia sama-sama satuannya itu menit. Kalau ada jam berarti yang satuannya jam tadi kita jumlahkan. Namun di sini yang ada menit. Maka yang menit 45 menit ditambah 10 menit. Berapa Ananda? 45 ditambah 10. Silahkan dijawab ya. 1, 2, 3. Berapa menit? Ya benar, 45 ditambah 10 sama dengan 55 menit. Maka 1 jam 55 menit. Jadi hujan itu turun selama 1 jam 55 menit. Iya benar. Jadi begitu cara mengerjakannya. Jadi kalau misalnya dia ada jam 7:15 ke jam 8, ya tinggal kita kalau 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau ada 15-nya maka 60 itu kita kurangkan dengan 15. Itulah dia jadi 45 menit. Semoga Ananda bisa ya memahaminya. Kalau misalnya ada yang bertanya soal seperti ini, semoga bisa menjawab.
ya. Miss doakan semoga materi ini bisa dipahami ya. Jadi kalau 1 jam itu diingat 60 menit. Jadi kalau 60 menit itu sama dengan 1 jam. Begitu ya Ananda, udah diingatkan sama Rara. Nah, di sini kita akan masuk pada penugasan. Nah, Ananda punya tugas di sini yang pertama. Silahkan Ananda coba kerjakan soal yang pertama. 2 jam setelah pukul 8.00 adalah pukul 2 jam setelah jam 8 itu. Jam berapakah itu? Nah, yang kedua, urutkan proses terjadinya hujan. Jadi ini tadi yang udah Miss jelaskan. Silahkan dikasih nomor Ananda. Jadi di sini yang pertama itu udah dibuat ya. Air itu menguap, itu nomor 1. Nah, ini nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Nah, silakan Ananda kerjakan ya tugas kita hari ini. Dan semoga materi kita mulai dari proses terjadinya turun hujan Ananda pahami, dan juga bagaimana sikap kita dalam menolong dan juga satuan waktu. Nah, semoga di lain hari kita bisa berjumpa kembali dengan materi tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.